Oke, kita masuk sedikit tentang apa itu karya tulis ilmiah. Sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang karya tulis ilmiah? Oke, menurut para ahli, karya tulis ilmiah itu saya mengutip dua ahli yang berargumen tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama dari Brotowojoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Namun, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Jadi, kalau misalkan kita simpulkan dari dua para ahli ini, karya ilmiah ini merupakan karangan ilmu yang menampilkan fakta-fakta yang terdapat di penelitian kita dengan menggunakan metodologi yang kita bikin, terus bermanfaat untuk masyarakat tertentu atau masyarakat sekitar. Nah, itu kesimpulan dari karya tulis ilmiah menurut para ahli yang bisa kita simpulkan. Oke, sebenarnya banyak jenis karya tulis ilmiah yang kita tahu. Yang pertama ada makalah. Ini sering banget kita temuin dalam tugas-tugas mata kuliah ataupun SMA juga pernah pasti ngerjain. Yang angkatan 2020 pasti mengetahui lah tentang makalah itu seperti apa. Makalah ini dalam bentuk biasanya laporan penelitian. Nah, yang kedua ada namanya paper. Kalau paper ini diaplikasikan dalam publikasi ilmiah biasanya. Oke, yang ketiga ada artikel. Artikel juga dipublikasikan secara ilmiah. Yang selanjutnya ada skripsi atau tugas akhir. Biasanya kalau misalkan tugas akhir kita, yaitu adanya namanya penelitian. Oke, yang selanjutnya ada tesis. Ini untuk akademik S2, biasanya untuk menyelesaikan studi di pasca sarjana. Oke, yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini yaitu tentang akademik di sarjana di S3. Nah, ini merupakan jenis karya ilmiah yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, ini yang membedakan hanya yang pertama ada laporan penelitian, kalau paper dalam publikasi ilmiah. Kalau publikasi ilmiah berarti dia dalam jurnal, dalam bentuk jurnal. Kalau laporan penelitian ya dalam laporan seperti biasa. Kalau misalnya kita praktikum, biasanya di teknik kimia ini kan ada namanya praktikum kan. Nah, itu biasanya dalam bentuk laporan penelitian. Oke, sebenarnya ada apa aja sih komponen karya tulis ilmiah itu? Sebenarnya ada 4 bagian. Yang pertama ada bab 1 dan bab 2. Bab 1 ini tentang bahasan pendahuluan dan tinjauan pustaka. Dan di bab 3 ada metode penelitian. Di bab 4 ada pembahasan. Dan yang kelima ada kesimpulan. Sebenarnya komponen ini nih nggak berbeda jauh dengan laporan-laporan. Sebenarnya ini kita sering belajar gitu. Di teknik kimia ini sering bertemu dengan bab-bab seperti inilah. Jadi kita nggak akan asing lagi untuk melihat tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. PKM itu apa sih sebenarnya? Panjangannya dari Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, sebenarnya PKM ini ada beberapa cabang loh. Yang pertama, PKM ini dibagi 2. Ada namanya proposal kegiatan, ada berupa karya tulis saja. Nah, kalau misalkan proposal kegiatan, dia ada beberapa cabang, yaitu ada PKMP atau PKM penelitian, PKM pengabdian masyarakat, PKM kewirausahaan, PKM penerapan teknologi atau PKMT, PKM karsa cipta atau PKMKC. Sebenarnya ini macam-macam dari PKM, tapi karena kita di bidangnya eksakta atau kita di bidang penelitian, biasanya kimia itu mengikuti lomba dalam PKM penelitian, tapi tidak menutup kalian untuk berkreativitas di bidang-bidang lainnya. Tapi biasanya kimia mengikuti perlombaan yaitu PKM penelitian. Apa sih sebenarnya PKM penelitian itu? Oke, sedikit kita pengen tahu. PKM-PE merupakan program penelitian yang dimaksud untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini di bidang eksakta. Misalnya, mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia bahan alam. Jadi PKM-PE ini
semacam penelitian eksakta atau kita pengen tahu dan menghasilkan produk dan nilai yang sudah diteliti. Oke, sebenarnya ada beberapa kriteria dalam pelaksanaan PKM penelitian. Untuk mengikuti lomba ini biasanya terdiri dari 3 anggota yang berbeda angkatan. Yang kedua, mahasiswa aktif. PKMP adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau minimal diploma yang terdaftar di PD Dikti. Yang keempat, bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua, peneliti, dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Jadi dalam kelompok ini sebenarnya dibolehkan untuk berbeda jurusan. Namun untuk bidang, misalkan untuk menentukan judulnya sesuai dengan dari ketua kelompoknya di bidang apa. Misalkan ketua kelompoknya di kimia, berarti bidang yang harus diteliti adalah di bagian kimia. Walaupun anggotanya boleh dari jurusan lain. Nah, yang kelima, ada nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keenam, sebenarnya, nah ini kelebihan dari PKM. Dari PKM ini untuk melakukan penelitian didanai oleh pemerintah, yaitu sekitar 5 juta sampai 12 juta 500. Untuk penelitian yang kita lakukan sebenarnya benar-benar didanai oleh pemerintah secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa alur dalam melakukan PKM. Yang pertama, kita harus mengajukan proposal dulu nih. Biasanya pengajuan proposal ini dilakukan di bulan Desember. Kita buat proposal, terus step kedua, kalau misalkan kita udah bikin, adanya namanya pengumuman. Pengumuman di mana proposal kita didanain atau tidak. Nah, setelah kita pengajuan proposal ini kita ke Menristek Dikti ya. Kita pengajuan proposal ini, terus kalau misalkan kita lolos, kita dapat didanain, tapi nggak secara keseluruhan. Misalkan kita minta dana untuk penelitian yang kami buat, misalkan 12 juta maksimal. Tadi kan 12 juta 500 ya. Tapi nggak secara keseluruhan kita dapat dari pemerintah. Namun sekitaran 8 juta dari 12 juta itu biasanya 8 juta untuk melakukan penelitian, dan pendanaan ini dilakukan di bulan Agustus. Oke, step selanjutnya, kalau pendanaan udah kedapat, kita harus merunningkan atau melakukan penelitian yang kita udah ajukan dalam proposal. Kita kan udah menjanjikan dalam proposal dalam bentuk apa aja yang dihasilkan. Setelah didanain, kita harus merunningkan atau melakukan percobaan di lab. Kita udah didanain, terus kita udah runningkan, terus kita ada namanya MONEV atau monitoring evaluasi. Ini merupakan kita presentasi terhadap juri-juri yang ada di, biasanya namanya bukan juri, biasanya namanya adalah reviewers. Biasanya reviewers ini merupakan dosen-dosen yang terbaik lah, yang diuji, yang terbaik atau yang dipercaya oleh pemerintah untuk menguji penelitian kita itu seperti apa sih. Nah, setelah diuji oleh reviewers, kita akan melangkah menuju namanya PIMNAS atau namanya atau panjangnya Pekan Ilmiah Nasional. Nah, dari sini kita udah presentasi, oh ternyata ini bagus loh penelitiannya, bisa dilanjutkan dan bisa dikembangkan. Nah, kalau misalkan kita bisa lolos, MONEV lolos, kita akan masuk ke step yang terakhir, yaitu namanya PIMNAS. Nah, di sini benar-benar kita bertemu dengan seluruh mahasiswa Indonesia yang terbaik menurut saya. Di sana banyak-banyak teman-teman yang punya ide, yang kreativitasnya lebih tinggi daripada kita. Nah, di sana kita bisa manfaatkan, kita sharing, kita ngobrol, terus kita, oh penelitian kamu seperti apa, dan lain-lain. Di PIMNAS ini sebenarnya PIMNAS ini sama aja kayak, kalau misalnya yang kita tahu kayak sidangnya lah, sidang untuk proposal yang kita ajuin di PIMNAS ini. Nah, ini nih kita diuji, bener-bener diuji secara detail tentang penelitian kita. Ini bener-bener bisa dikembangkan lagi nggak sih sebenarnya untuk
ke depannya, kalau misalkan emang biasanya kalau pemenang-pemenang ini bisa untuk dikembangkan lagi ke depannya. Misalkan lo udah lolos nasional, dia akan diterbangkan untuk mengikuti lomba internasional untuk mewakili di Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ada tips dalam penentuan dan pengembangan judul. Saya akan memberi tips dalam penentuan dan pengembangan judul. Yang pertama, sebenarnya karena kita awalnya kan kita nggak tahu nih mau meneliti apa sih. Yang paling kita tahu, kita harus mengamati nih lingkungan sekitar. Sebenarnya di lingkungan sekitar nih ada masalah apa sih yang terjadi atau urgensinya di kondisi sekarang, kan kita amati lingkungan. Ini contoh doang ya, ini bisa sebagai ide juga. Atau kayaknya rumit deh ide ini. Kita amati lingkungan sekitar ini. Misalkan kita lagi di masa pandemik ya. Oh, kita lagi butuhkan apa namanya vaksin. Kalau ini menurut ini kayaknya belum pantas kita obrolin, tapi ini merupakan salah satu urgensi yang lagi dunia hadapin gitu. Kita berbicara tentang universal ya. Oh, kita lagi dalam kondisi COVID. Kita butuh dong namanya vaksin untuk melindungi masyarakat yang ada di dunia ini. Selanjutnya setelah udah ngamatin, kita catat nih hal-hal yang unik nih. Misalkan COVID-19 ini memiliki kelemahan. Kelemahannya satu katanya, dia dalam panas dia cepat menghilang. Terus yang kedua, kalau misalkan dia dicampurkan oleh sabun, virus ini menghilang juga. Kita catat nih hal-hal yang unik atau yang bisa menghancurkan si virus ini untuk tidak ada di tubuh gitu. Oke, selanjutnya udah mencatat hal-hal yang unik, kita perbanyak membaca nih untuk mengetahui secara detail. Sebenarnya si COVID-19 ini di dalamnya ada struktur apa aja sih? Kan kita nggak tahu struktur apa aja sih yang sebenarnya yang ada di virus COVID-19 ini. Oke, selanjutnya setelah kita baca-baca, baru kita lakukan analisa. Oh, ternyata untuk meminimalisir atau menghilangkan virus COVID-19 ini di masyarakat, ternyata perlu adanya namanya vaksin. Vaksin ini, misalkan, ini contoh aja ya, vaksin ini misalkan di dalamnya terdapat cairan yang ada, komposisi yang ada di sabun untuk menghilangkan COVID-19 misalkan. Atau misalkan perlu adanya vitamin C yang tinggi untuk menjaga kekebalan tubuh. Itu misalkan ya. Oke, itu secara universal yang kita lakuin. Oke, di sini saya akan menceritakan ini. Saya kemarin penelitian atau PKM yang saya buat. Yang pertama saya amati lingkungan sekitar. Yang saya tahu di sekitar ini banyak masalah tentang sampah. Sampah yang tidak bisa terurai. Banyak plastik-plastik ketika kita buang, kita lihat ternyata dia membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara keseluruhan. Oke, saya mikir kan, oh di situ ternyata plastik ini susah terurai. Oke, saya mencatat hal-hal yang unik di plastik ini. Seperti apa? Hal-hal yang unik di plastik ini, misalkan si plastik ini kan terbuatnya dari polimer atau buatan sintesis. Yang kita tahu plastik ini terbuat dari polietilen yang terbuat dari sintesis. Oh iya, ternyata dari pembuatan plastik ini secara sintesis, ternyata kita bisa aplikasikan dengan membuatnya dengan bahan alami gitu. Kita aplikasikan dalam bahan yang alami. Namun bahan alami juga mempunyai kekurangan. Kalau misalkan bahan alami biasanya setelah saya baca-baca, kalau misalkan kita membuat plastik dengan bahan alami, dia kekurangannya tidak kuat, tidak fleksibel gitu. Dia cepat putus. Makanya harus adanya penambahan apa sih supaya si plastik ini kuat? Nah, saya kemarin menambahkan untuk memperkuat si plastik ini. Kemarin saya menambahkan namanya semacam semacam larutan kayak kitosan. Nah, ternyata si kitosan ini memiliki sifat yang unik-unik dalam plastik yang dibuat gitu.
setelah itu kita lakukan analisa, oh ternyata judul ini cocok loh untuk kita realisasikan di tahun-tahun selanjutnya. Oke. Itu tips dalam penentuan judul dan pengembangan judul. Oke. Di sini saya akan membicarakan tentang sistematika dalam penulisan proposal PKM. Sebenarnya sistematika penulisan ini nggak beda jauh dengan LKTI. Sebenarnya PKM ini merupakan salah satu lomba dari lomba karya tulis ilmiah yang ada di Indonesia. Oke, di sini ditulis di A4, oke, ini mah secara keseluruhan sama lah, ditulis di A4 dengan Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,15 dengan margin 433. Oke. Untuk PKM ini sebelum kita lolos sebelum kita mengerjakan laporan secara keseluruhan, kita harus menulis proposal dulu nih. Yang pertama ada halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, dan ditulis nomor halaman di sudut kanan bawah dengan angka Romawi. Dengan angka I dan II ini, Romawi ya. Oke, selanjutnya di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, dan keempat nih yang membedakan. Kalau saat proposal, di sini bab 4 ini kita menuliskan biaya dan jadwal kegiatan seperti apa yang kita akan lakukan. Tapi nanti kalau misalkan udah selesai atau laporan akhir, ini bab 4 ini sudah masuk ke bab 4 itu tentang pembahasan. Tapi kalau misalkan penulisan laporan, bab 4 ini isinya tentang biaya dan jadwal kegiatan. Nah, seperti apa sih isi dari bab 4 ini? Nah, saya telah memberi di sini ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini biaya dan jadwal kegiatan, biaya anggaran misalkan untuk perlengkapan yang diperlukan, berapa jumlahnya, bahan habis pakai berapa, perjalanan berapa, lain-lainnya berapa untuk analisa dan publikasi. Sebenarnya ini secara detail nanti ditulis di bagian lampiran ya. Ini secara keseluruhan aja. Butuhnya seberapa sih? Ternyata yang saya butuhkan kemarin 12.145.000. Nah, jadwal kegiatan nih. Kita harus punya target setiap bulannya untuk memenuhi atau bisa melakukan penelitian yang kita buat. Jadi kita mengajukan harus punya target dong. Kalau misalkan kita nggak ada target, dari pemerintah juga nggak percaya dong. Kalau misalkan penelitian kita ini akan selesai pada waktunya. Oke, kalau misalkan kita lihat, saya menjanjikan pada bulan pertama, saya akan mempersiapkan bahan baku dan alat, melakukan ekstraksi, ini udah proses ya, melakukan ekstraksi kitosan dari limbah cangkang rajungan, terus pembuatan nanopartikel kitosan pada berbagai variasi dengan 2 bulan. Terus pada bulan ketiga, saya melakukan analisa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Semua penelitian harus dilakukan analisa dong, supaya kita pengen tahu sebenarnya penelitian ini hasilnya seperti apa sih. Nah, terakhir pada bulan keempat dan 5, penyusunan laporan akhir dan publikasi. Oke. Nah, ini merupakan lampiran. Pas tadi kan lampiran kan di bawah. Lampiran sebenarnya ada isi-isinya juga nih di dalam PKM. Yang pertama, lampiran pertama, biodata ketua dan anggota, biodata dosen pembimbing yang ditandatangani. Jadi kita nulis biodata sesuai dengan formatan yang sudah ada, tinggal tulis. Lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Nah, kita tulis nih kebutuhan-kebutuhan apa aja yang kita perlukan untuk melaksanakan penelitian yang kita ajukan. Yang ketiga, ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Contoh dari 3 anggota ini, misalkan saya ketuanya untuk melakukan penelitian di lab. Contoh, anggota yang kedua mencatat yang ada di lab. Yang ketiga, misalkan anggota ketiga mempersiapkan bahan baku dan melakukan analisa. Itu pembagian secara rinci. Oke, lampiran keempat di sini ada namanya surat pernyataan ketua peneliti. Nah, ini yang menurut saya suatu hal yang benar-benar tidak boleh dipermainkan, karena di sini kita tanda tangan dan di atas materai. Benar-benar uang yang kita ajukan akan bisa ditanggungjawabkan dalam acara Monef. Jadi kita tanda tangan. Kalau misalkan kita nggak melakukan atau kita kabur nih, udah didanain, tapi kita kabur tidak melakukan penelitian ini, bisa-bisa kita dipidana gitu. Karena ini kita tanda tangan secara materai. Ini benar-benar
perlombaan yang secara resmi ya. Secara resmi, secara kepemerintahan. Jadi jangan main-main untuk melakukan, oh bang, ini untuk ngikut PKM ini untuk nyari dana aja. Itu jangan sampai berpikiran gitu. Karena di sini perlunya adanya tanggung jawab. Oke. Nah, ini merupakan isi-isi dalam, kan tadi kan hanya beberapa ya. Nah, di sini di bab 1 pendahuluan ada apa aja sih isinya? Kalau misalkan untuk yang angkatan atas mungkin udah pada tahu ya latar belakang apa aja isinya. Untuk yang tahun 2020 yang hadir dalam sosialisasi ini, nih bab 1 pendahuluan isinya ada latar belakang masalah. Biasanya di latar belakang masalah ini kita cerita nih dari umum dulu, dari umum terus ke khusus. Jadi kita nyeritain tuh nggak langsung to the point gitu. Kita cerita dulu nih latar belakang. Contoh kalau misalnya penelitian saya kan plastik ya, membuat plastik yang edible gitu tuh. Jadi kita ceritain dulu nih, sampah banyak gini gitu. Baru ke khususnya nih. Oh ternyata si plastik ini memiliki hal yang unik gitu, bisa dikombinasikan dengan bahan ini gitu. Nah, setelah itu kalau udah umum, udah khusus baru kita solusiin dengan mencampurkan apa gitu. Itu merupakan yang berada di latar belakang masalah. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah. Pada tahu ya perumusan masalah itu. Terus selanjutnya tujuan penelitian yang kita buat itu apa sih? Nah, terus keutamaan penelitian, temuan penelitian, kontribusi penemuan, luaran yang diinginkan. Nah, luaran yang diinginkan di sini seperti apa? Misalkan produk yang jadi. Terus yang kedua publikasi secara nasional, publikasi ilmiah secara nasional. Biasanya rata-rata kalau PKM ini harus luaran produk ini minimal dia publikasi secara nasional dan mendapatkan produk yang bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini apa aja sih? Oke, selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka. Udah pada tahu ya, tinjauan pustaka ini berisikan tentang teori-teori memperkuat tentang penelitian kita. Ini sebenarnya bebas tentang apa aja. Teori yang bisa memperkuat penelitian kita. Jadi jangan sampai di bab 2 ini berisikan asal-asalan gitu, asal copas, tapi tidak berkaitan dengan penelitian yang kita buat. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah prosedur, biasanya prosedur untuk melakukan penelitian. Di 3.1 itu ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini kita cerita penelitian ini dilakukan beberapa step atau beberapa langkah. Yang pertama harus preparasi, yang kedua habis preparasi kita proses, ketiga melakukan analisa, kita ceritain di situ. Nah, baru secara detailnya ada di prosedur penelitian. Di prosedur penelitian ini kita cerita nih, melakukan penelitian ini kita dengan cara apa aja? Kita cerita nih. Pertama kita mencampurkan bahan A sama bahan B dengan komposisi berapa persen, dan itulah. Dan selanjutnya ada luaran. Nah, luaran yang dicapainya seperti apa yang tadi saya bilang. Selanjutnya ada indikator capaian. Indikator capaian ini jadi kayak ketika kapan sih kita berhasil dalam penelitian ini. Contoh kalau misalkan ini ketika analisa ini mendapatkan data seperti ini misalkan. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisa data. Nah, ini nih, analisa yang digunakan untuk menguji penelitian saya berhasil atau tidak. Selanjutnya ada cara penafsiran, penyimpulan hasil penelitian, dan bab 4 biaya, jadwal dan kegiatan yang tadi saya isi. Oke. Nah, inilah benefit dalam mengikuti PKM. Benar-benar keuntungan dalam mengikuti PKM. Yang pertama, pemikiran kalian lebih terbuka. Yang pertama pastilah lebih terbuka. Oh, lebih dapat ilmu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Pasti kalau misalnya kita udah mengetahui proses secara keseluruhan, kita dapat ilmu yang mungkin orang-orang lain belum tahu gitu. Yang ketiga, memperlancar tugas akhir. Nah, karena kita di kimia, kita emang tugas akhir kita ada 2, yaitu penelitian dan perancangan pabrik atau pembuatan pabrik. Nah, kalau misalkan kita udah melakukan perlombaan karya tulis ilmiah atau PKM,
Jadi kita gampang dong untuk membuat tugas akhir. Ini mah buat tugas akhir karena kita udah sering-sering ikut lomba, ya gampang lah kita buat secara ini, nggak asing gitu untuk membuat tugas akhir lagi. Yang selanjutnya ada bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pasti penelitian kita semuanya sebenarnya walaupun kita penelitian kecil apapun pasti bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk mengetahui atau misalkan untuk mengetahui oh ternyata dengan cara penambahan ini bisa memperkuat produk yang kita inginkan loh. Jadi pastilah bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Contohnya juga kalau misalkan kemarin saya untuk menggambarkan, kemarin tahun 2018 saya membuat suatu obat diabetes dengan menggunakan cangkang rajungan juga, yaitu dia biasanya obatnya itu metformin HCl. Obat diabetes itu metformin HCl, tapi saya inovasikan. Sebenarnya penelitian sekarang ini gak mungkin kita membuat produk. Semua produk di dunia ini sudah ada, tapi kita sebagai mahasiswa harus berinovasi untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Oke, lanjut lagi. Karena saya di metformin HCl itu sebenarnya dilakukan oleh orang yang pengguna diabetes yang mengonsumsikan minum biasanya sehari 3 kali. Saya gimana caranya biar obat itu diminum sehari sekali saja. Nah, itu dari penelitian yang saya buat. Sebenarnya harus sebelum saya uji juga, karena kalau misalkan masalah obat itu harus diuji secara kedokteran ya, secara ilmiah. Jadi harus diuji melakukan lewat tikus biasanya, tikus percobaan biasanya. Nah, selanjutnya ada pengalaman dalam perlombaan. Nah, pengalaman bener-bener kalau kalian mengikuti PKM ini dan lolos PIMNAS, itu bener-bener experience kalian wow banget lah. Di luar sana banyak ide dan hal-hal yang menarik gitu dalam perlombaan itu. Yang selanjutnya, pendanaan secara keseluruhan dalam penelitian. Nah, kalau misalkan mengikuti PKM, ini adalah kelebihannya nih salah satunya. Penelitian kalian secara keseluruhan didanai oleh pemerintah. Jadi kalian tidak sama sekali mengeluarkan uang untuk melakukan penelitian. Nah, yang terakhir nih, ini bener-bener baru semester kemarin. Jurusan kita mengklaim atau meresmikan kalau jika lolos dalam PIMNAS di Teknik Kimia tidak melakukan sidang STMHAS lagi. Jadi kalau misal kalian lolos nih dalam PIMNAS, kalian alhamdulillah lolos untuk sidang yang pertama. Jadi kalian tidak sulit-sulit lagi untuk lulus di Teknik Kimia ini. Jadi kalian tinggal mengerjakan tugas akhirnya itu rancangan pabrik. Sebenarnya beratnya di kimia yaitu ada dua, karena ada dua tugas akhir. Yang pertama penelitian, yang kedua ada bikin pabrik. Kalau misalnya kalian ikut PKM dan lolos, menurut saya itu satu langkah yang benar-benar mempermudah kalian untuk lulus dengan waktu yang cepat. Oke, di sini saya akan mengasih tahu tips and trik PKM didanain. Karena kemarin saya udah tahu ya, ini coba. Saya tahun 2018 saya berhasil, tahun 2019 saya nyoba untuk PKM didanain dan ternyata saya tidak didanain, dan tahun 2020 saya penasaran. Dan akhirnya saya mengetahui trik supaya PKM ini didanain. Saya berharap seluruh mahasiswa Teknik Kimia ketika PKM ini didanain secara keseluruhan. Amin. Yang pertama, ada formatan sesuai dengan aturan. Ini wajib banget. Karena yang saya tahu, yang dinilai oleh reviewers di PKM ini, dia sistematis banget. Formatan sesuai dengan aturan. Mau ukuran tulisan, marginnya. Nah, sedetail mungkin kalian untuk mengikuti sesuai formatan. Biasanya kebanyakan salah itu dalam pengecapan. Kalau dilihat di sini, saya kasih gambar nih. Biasanya kalau misalkan dicap nih, di sini ada cap jurusan dan ada cap WR3. Biasanya WR3 ini dicapin oleh bidang kemahasiswaannya. Biasanya ditaruhnya di sebelah kiri. Nah, kemarin saya nyoba. Saya kemarin 2 kali untuk mengajukan
laporan untuk mengajukan proposal ini, saya pertama menandatangani secara kolektif. Setelah kolektif, saya lihat, oh ternyata capnya salah loh. Kalau misalkan mengikuti formatan yang sudah ada atau aturan yang sudah ada, harusnya ditaruh di kanan, tapi mahasiswa kebanyakan adanya di kiri. Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya minta tanda tangan secara pribadi, saya ketemu WR3-nya dan tanda tangan, dan saya meminta bagian kemahasiswaan ngecatnya di sebelah kanan. Nah, ini merupakan tips and trick, salah satu penilaian yang benar-benar detail. Biasanya pada salah dicap nih. Oke. Yang kedua, pembuatan judul penelitian dengan potensi limbah yang ada. Nah, ini nih benar-benar menambahkan nilai tambah untuk penelitian kalian. Jadi kalau misalkan kalian membuat penelitian, jadi sangkut pautkanlah dengan limbah yang ada gitu. Contoh, kalau kemarin kan saya kan tentang pembuatan plastik ya, pembuatan plastik yang ramah lingkungan seperti itulah. Dan saya ternyata pembuatan plastik itu membuatnya dengan bahan kitosan. Nah, ternyata kitosan ini bisa dibuat dari banyak loh. Salah satunya dengan menggunakan cangkang rajungan. Cangkang rajungan ternyata di Banten ini memiliki potensi yang lebih. Jadi saya bisa memanfaatkan potensi limbah cangkang rajungan untuk mendapatkan produk yang berguna. Nah, seperti itu. Atau urgensinya. Yang kata saya itu, lagi urgensi apa sih di dunia ini atau di lingkungan sekitar ini. Nah, judul ini benar-benar membuat menarik lah. Yang ketiga, membuat judul yang menarik berupa singkatan. Biasanya kalau misalnya kalian pengen judulnya itu menarik, disingkatin aja. Misalkan apa? Disingkatin. Jadi kayak contohnya apa ya? Kayak kimia, apa gitu. Kimia. Kumpulan apa gitu. Misalkan kumpulan apa. Misalkan yang penting kalian singkatin gitu. Judul itu supaya menarik. Terus yang terakhir harus sering-sering berdoa dan ikhtiar lah ya. Untuk supaya PKM kalian didanain. Oke. Nah, ini saya kasih sedikit bocoran penilaian nih dalam proposal PKM. Mungkin orang-orang juga nggak pada tahu dan saya dapat datanya. Ini dari Simbel Mawa. Ini ada beberapa data yang dinilai. Tuh, ini benar-benar detail loh. Halaman sampul dan lembar pengasaran terpisah. Halaman awal mulai daftar isi. Ini kalau misalnya kalian pengen tertarik, silakan. Ntar himpunan kasih tahu aja ya. Ini benar-benar bocoran penilaian dalam proposal PKM. Jika kalian pengen didanain. Nah, inilah banyak penilaiannya lah. Oke. Nah, di sini saya akan membandingkan apa sih bedanya antara PKM dengan lomba karya tulis ilmiah yang lainnya. Sebenarnya kedua lomba ini sama-sama bagus ya. Sama-sama bermanfaat untuk teman-teman. Yang pertama, kalau PKM, pengajuannya melalui proposal. Kalau PKM. Kalau LKTI, biasanya pengajuannya melalui abstrak saja. Jadi kita, kalau PKM ini ngajuin ke pemerintah itu satu bendal proposal. Kalau LKTI hanya satu lembar abstrak saja. Yang kedua, biaya didanain oleh pemerintah. Sedangkan kalau LKTI, kalau misalkan biasanya nih ya, di biaya diri sendiri. Tapi kalau misalkan emang proyek dosen, ya biasanya biasanya didanain oleh dosen. Kebanyakan kimia sih, proyek dosen itu didanain semua. Yang ketiga, bedanya event tahunan pemerintah. Jadi ini event bener-bener setiap tahun ada dan nggak pernah melaksanakan untuk setiap tahunnya. Kalau LKTI event tahunan universitas. Biasanya yang kayak tadi tuh. Biasanya setiap universitas punya lomba karya tulis ilmiahnya masing-masing. Kalau misalkan di teknik kimia sebenarnya ada, yaitu namanya di event Cemeng Day dengan konten yaitu WTC atau Waste Treatment Competition dengan tema biasanya limbah. Nah, itu yang membedakan antara PKM dan LKTI. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kita di sini kan yang membedakan kalau PKM mengajukan melalui proposal, kita udah berbicara tentang proposal yang tadi. Kalau misalnya LKTI pengajuannya melalui abstrak. Nah, apa sih itu abstrak?
Nah, sebenarnya abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Jadi, di abstrak ini benar-benar inti dari penelitian dari penelitian kita. Nah, inilah salah satu contoh abstrak yang saya bikin. Nah, ini tips dalam pengerjaan abstrak. Yang pertama, harus mengikuti panduan lomba. Contoh kalau di LKTI kan memiliki temanya masing-masing. Jadi harus mengikuti tema yang sudah dibuat dalam event yang sudah dibuat. Contoh kalau misalkan WTC berarti tentang pengolahan limbah. Jadi jangan sampai menyimpang dari tema yang sudah dibuat oleh si panitia. Terus yang kedua, biasanya di abstrak ini ada maksimal katanya. Maksimalnya berapa kata. Jadi kalian harus maksimalkan jumlah kata yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, yang ketiga terdiri dari hanya satu paragraf. Yang tadi saya lihatkan tuh hanya satu paragraf dan tidak dibuat oleh beberapa paragraf. Dia satu paragraf saja. Yang ketiga, yang selanjutnya meliputi dalamnya nih ya. Dalam abstrak ini ada apa aja sih? Yang pertama ada latar belakang, terus ada dasar teori. Sebenarnya dasar teori ini sedikit aja tentang apa yang kita buat. Terus di selanjutnya ada tujuan penelitian, ada metode penelitian. Nah, sebenarnya untuk pengajuan abstrak hanya sampai sini saja. Sampai metode penelitian. Dan ketika laporan secara keseluruhan baru adanya hasil dan kesimpulan. Kalau misalkan karya tulis kalian lolos dan harus di research atau harus dilakukan penelitian. Nah, selanjutnya abstrak ini dibuat setelah proposal atau laporan selesai. Ini bisa diupdate juga. Jadi contohnya tadi kan sampai metode penelitian. Jadi pas pengumpulan akhir kita harus menambahkan hasil dan kesimpulan. Ini bisa kita revisi isi dari abstrak yang sudah kita buat. Keyword berisi inti penelitian 3-5 kata kunci. Keyword ini apa sih? Biasanya ada di bawah nih, kata kunci. Inti dari abstrak itu apa aja sih? Minimal 3 dan maksimal 5. Jangan menyimpangi dari jumlah yang sudah ditentukan gitu. Jangan kalian bikin kata kuncinya 6 atau 10 untuk kebanyakan. Yang terakhir adalah bisa dimengerti secara luas atau universal. Kata-katanya jangan sampai kayak yang kalian tahu doang, tapi bahasa yang universal. Oke. Nah, ini merupakan pencarian referensi yang bisa kalian akses gitu ya. Ini beberapa referensi yang bisa kalian akses. Tapi saya akan mencontohkan ya. Saya akan mencontohkan gimana sih cara mencari referensi. Saya biasanya menggunakan ScienDirect. Oke, saya new share ya. Oke, saya contoh. Oke, contoh. Kita pertama. Udah kelihatan ya? Ke Google, ke Mozilla. Udah bang. Oke. Contoh, kita ScienDirect deh. Ke ScienDirect dulu. Kita buka nih. ScienDirect. Kita mendapatkan jurnal. Saya biasanya menggunakan ini. Ini merupakan salah satu favorit saya nih untuk mencari jurnal. Ini ScienDirect, kita buka. Oke, nah sebenarnya tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kita sebenarnya tinggal masukkan keyword yang mau kita buat. Contoh kalau misalnya saya kitosan. Ini kita tulis dalam bahasa Inggris ya. Misalkan kitosan. Kitosan. Oke, contoh nih. Dan kitosan. Kalau misalnya kalian udah sampai tahu author name-nya, tinggal ditulis aja. Kalau misalnya kita pengen tahu tentang kitosannya aja, seperti apa sih? Oke, kita enter. Kita cari nih keywordnya tentang kitosan. Nah, akan tampilan seperti ini. Sebenarnya kita bisa nih memilih tipe yang kita mau. Kalau misalnya kita mau milih review artikel, ada. Tentang penelitian artikel, ada.
book chapter juga ada, ensiklopedia juga ada. Contoh, kita maunya review artikel dari Kitosan. Nah, oke. Contoh nih, di tahun, kan biasanya kalau misalnya pengerjaan itu, biasanya nggak boleh jauh-jauh penelitian. Maksudnya, untuk mencari referensinya maksimal 5 tahun. Misalkan kita yang terbaru tahun 2020. Nah, nih. Contoh nih, preparasi dan aplikasi dari Kitosan, biomaterial Kitosan untuk density itu kayak semacam gigi ya. Oke, ini kita buka. Nah, setelah kita lihat, sebenarnya kita udah bisa dapat abstraknya nih. Sebelum kita detail ini, sebenarnya abstrak itu langkah awal kita untuk mengetahui dalam-dalamnya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu Kitosan itu seperti apa, ya ini ada di abstrak sebenarnya. Kalian baca dulu, kalau kalian kurang bahasa Inggrisnya nggak masalah, jangan takut, ini bisa di-copy nih. Bisa di-copy dan kita keterjemahin. Nah, ternyata Kitosan adalah polisakarida alami yang biodegradable dan biocompatible yang memiliki berbagai aplikasi dalam kedokteran gigi. Oh, jadi kalau misalnya kita penelitiannya di bidang gigi ya, dokter gigi, oh ternyata Kitosan ini bisa memperkuat apa atau apa. Nah, untuk mendapatkan si jurnal ini, kita lihat nih, ada namanya link. Link ini nih, kita copy. Kita salin SCI Hub untuk mendownloadnya. Oke, nih kita buka SCI Hub-nya. Oke, tinggal kita paste yang tadi itu. Nah, ini linknya kita open. Nah, kita dapat nih jurnal yang sudah ada gitu. Tinggal kita downloadnya gimana caranya? Seperti ini. Unduh deh. Oke, tinggal di-download, udah oke. Ini merupakan cara mendapatkan jurnal. Sebenarnya link ini sebenarnya sedikit ilegal, tapi demi keilmuan dan pengetahuan menurut saya ya nggak masalah seperti itu. Oke, kita balik lagi ke PPT. Oke, di slide terakhir. Oke. Untuk presentasinya atau sosialisasi tentang karya tulis ilmiah mungkin cukup sekian.